para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham PT FKS Multiagro Tbk yang selanjutnya akan disebut sebagai perseroan, dan para undangan serta hadirin lainnya yang kami hormati. Perkenankanlah kami atas nama perseroan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang telah bersedia memenuhi undangan perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa tanggal 27 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK nomor 15/2020, rapat ini akan dipimpin oleh Bapak Hidayatullah Suralaga selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan sirkuler pengganti rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Juni 2023. Selamat siang Pak Hidayat. Selanjutnya kami perkenalkan pula Dewan Komisaris dan anggota direksi yang hadir hari ini, yaitu Bapak Kusnarto selaku Komisaris, Bapak Agung Cahyadi Kusumo selaku Wakil Direktur Utama, Ibu Lucy Cahyadi selaku Direktur, Ibu Liao Shulian selaku Direktur, dan Bapak Bong Weli Swandana selaku Direktur. Selamat siang Bapak Ibu. Rapat ini juga dihadiri oleh Dewan Komisaris dan anggota direksi lain secara virtual. Kami ucapkan selamat siang kepada Bapak Faiz Ahmad selaku Komisaris Independen, Bapak Horst Siegfried Gunter selaku Komisaris, dan selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Po Indar Togondo selaku Direktur Utama. Di samping itu, perkenankan pula kami untuk memperkenalkan profesional dan undangan yang turut hadir pada rapat hari ini, yaitu Ibu Notaris Raden Rita Diana Syarifah, notaris yang kami tunjuk untuk membuat berita acara rapat ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kantor Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia, Bapak Gerardus P. Apelabi. Selamat siang Pak. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja atau Ernst & Young Indonesia yang diwakili oleh Ibu Ratnawati Setiadi. Selamat siang Bu. Kami ucapkan juga selamat siang kepada Komite Audit yang hadir pada hari ini, Bapak Herwan Ang. Selamat siang Pak. Berikut kami sampaikan tata tertib rapat, dan untuk diketahui tata tertib ini juga diberlakukan pada saat penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diselenggarakan sesaat setelah ditutupnya rapat ini. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris sesuai dengan pasal 11 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, junto pasal 37 ayat 1 POJK 15/POJK.04/2020. Pemegang saham yang hadir pada RUPST dan RUPSLB adalah sesuai daftar pemegang saham pertanggal 31 Mei 2023. Untuk quorum rapat, RUPST dan RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Kecuali dalam RUPSLB untuk mata acara rapat persetujuan atas rencana menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan sebagai jaminan hutang, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait agenda rapat, dan MC akan memilih sebanyak-banyaknya 3 pertanyaan yang relevan untuk masing-masing agenda. Quorum keputusan. Dalam RUPST dan RUPSLB, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Kecuali dalam RUPSLB untuk mata acara rapat persetujuan atas rencana menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan sebagai jaminan hutang,
Keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham yang mewakili saham paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam rapat. Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. Tata tertib juga dapat diunduh dan dibaca secara lengkap dengan cara memindai kode QR pada layar. Selanjutnya, mekanisme pengambilan keputusan. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, petugas akan membagikan kertas pemungutan suara. Mohon untuk mengangkat tangan untuk meminta kertas pemungutan suara untuk menyatakan tidak setuju atau abstain. Bagi pemegang saham yang hadir daring dapat menyampaikan votingnya melalui KSEI. Dan sebelum rapat ini dilanjutkan oleh pemimpin rapat, marilah bersama-sama kita berdoa agar pelaksanaan RUPS hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, serta para undangan yang kami hormati, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, rapat ini akan dipimpin oleh Bapak Hidayatullah Suralaga. Kepada Bapak Hidayat, kami persilakan. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat ini. Sebelum saya membuka rapat, berkaitan dengan ketentuan persyaratan mengenai quorum kehadiran yang harus dipenuhi agar rapat dapat terselenggara dengan sah untuk membicarakan dan mengambil keputusan untuk masing-masing mata acara rapat. Perlu saya tanyakan kepada Ibu Notaris mengenai berapa jumlah pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat, dan apakah jumlah pemegang saham yang hadir dan atau diwakili telah memenuhi quorum sebagai syarat diselenggarakannya rapat. Terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dengan mengingat seluruh mata acara untuk rapat, dapat diketahui bahwa untuk seluruh mata acara rapat ini berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 2 huruf I Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat dapat diselenggarakan apabila rapat dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. Pemimpin rapat, para pemegang saham, dan kuasa para pemegang saham yang terhormat, setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, berdasarkan daftar pemegang saham perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia, serta setelah memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya baik secara fisik maupun elektronik dalam rapat ini adalah mewakili sebanyak 478.528.100 saham atau mewakili 99,6933.542% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah. Dan oleh karenanya persyaratan quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi. Sehingga rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Sebagaimana telah kita dengar bersama dari Ibu Notaris, quorum untuk rapat ini telah terpenuhi dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan yang berlaku sebagaimana disampaikan oleh Ibu Notaris tadi, rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Juni 2023, dinyatakan sah
dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat ini. Selanjutnya, dengan ini saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka secara resmi pada pukul 14.09 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15/2020, dalam rapat ini akan didahului dengan penyampaian secara ringkas mengenai kondisi umum perseroan. Hari ini 27 Juni 2023 merupakan hari yang bermakna khusus bagi perseroan, di mana tepat 31 tahun yang lalu perseroan berdiri dengan nama PT Visindo Kusuma Sejahtera. Pada tahun-tahun awal beroperasi, kegiatan usaha utama perseroan adalah produksi tepung ikan dan minyak ikan dengan lokasi usaha di Muncar, Jawa Timur. Kemudian, seiring dengan pertumbuhan usaha, perseroan menggeluti sektor perdagangan bahan baku pangan, khususnya kedelai, dan bahan baku pakan untuk produksi pakan hewan. Kegiatan perdagangan inilah yang saat ini menjadi kegiatan usaha utama perseroan. Selama lebih dari 3 dekade beroperasi, perseroan telah tumbuh dan berkembang dengan komitmen untuk senantiasa menyediakan produk berkualitas tinggi agar dapat didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Tidak hanya menjaga kualitas produk, tetapi perseroan juga membangun rantai pasokan yang andal untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya. Di tahun 2022, perseroan melakukan sinergi serta ekspansi bisnis, yaitu dengan menambah portofolio produk bahan pangan melalui akuisisi PT FKS Pangan Nusantara atau disingkat FPN sebagai entitas anak yang bergerak di bidang penjualan dan distribusi produk fast moving consumer goods, di antaranya produk cooking food, snacks, biscuit, dan confectionery dan pantry essentials. Jaringan distribusi perseroan kini menjadi semakin luas dengan bergabungnya FPN sebagai anak perusahaan baru pada tahun 2022. FPN memiliki cabang operasional yang tersebar di berbagai kota strategis dari barat sampai timur Indonesia untuk mendistribusikan berbagai produk dari perusahaan FKS Group ke seluruh wilayah di Indonesia. Bergabungnya FPN memungkinkan FKS Multi Agro untuk menambah kontribusinya dalam meningkatkan aksesibilitas pangan ke seluruh masyarakat di Indonesia. Berikut kami sampaikan pencapaian perseroan sepanjang tahun 2022 berdasarkan laporan keuangan 31 Desember 2022. Pertama, laba tahun berjalan mengalami peningkatan sampai dengan 12%, yang sebelumnya 29.237.100 US$ menjadi 32.756.494 US$. Kedua, peningkatan rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek sebesar 11,5% dari 1,30 kali menjadi 1,45 kali. Ketiga, menguatnya rasio liabilitas terhadap ekuitas di tahun 2022 mencapai 1,76 kali, di mana sebelumnya adalah 2,48 kali di tahun 2021. Tidak hanya dari segi finansial, perseroan secara konsisten melaksanakan program-program berkelanjutannya yang meliputi aspek-aspek environment, social, and governance, yaitu diantaranya: 1. Mendukung pertanian lokal. Bekerja sama dengan para akademisi, perseroan menyelenggarakan program pemberdayaan petani di daerah Tanjung Jabung Timur, Jambi. Program ini telah memberikan manfaat bagi lebih dari 500 petani. 2. Memastikan kegiatan operasional yang aman. Menciptakan lingkungan kerja yang aman tentunya merupakan prioritas perseroan. Tercermin di sepanjang tahun 2022, tidak terdapat kecelakaan berat dan fatal
yang terjadi di lokasi kerja perseroan dan entitas anak. 3. Berkontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Perseroan memberikan pelatihan kepada lebih dari 1.000 guru dan siswa di berbagai wilayah Indonesia yang berfokus pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar, khususnya di tingkat sekolah menengah atas. Demikianlah paparan singkat mengenai kondisi umum perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan juga tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dapat diunduh dan dibaca secara lengkap dengan cara pindai QR di layar. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan untuk rapat ini, mata acara rapat adalah sebagai berikut. Pertama, persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at the charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Ketiga, penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Sesuai dengan pemanggilan rapat ini, mata acara pertama rapat adalah persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at the charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Saya persilakan Ibu Lucy selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan laporannya dan memimpin jalannya rapat selanjutnya. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Hidayat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati, atas nama direksi, saya sampaikan secara garis besar kinerja keuangan komprehensif PT FKS Multi Agro Tbk untuk tahun 2022. Adapun laporan lengkap dapat Bapak dan Ibu lihat pada laporan tahunan 2022. Sepanjang tahun 2022, untuk terus memberikan kinerja yang terbaik, perusahaan senantiasa melakukan beberapa inisiatif perbaikan dan pengembangan bisnis yang tidak hanya berfokus kepada kepentingan para pemegang saham, namun juga pemegang kepentingan lainnya seperti pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Perusahaan terus berfokus pada peningkatan pelayanan ke para pelanggan, pengembangan kualitas sumber tenaga kerja, serta pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Semua usaha ini tercermin dalam laporan keuangan perseroan yang secara garis besar meningkat sebagaimana disampaikan sebagai berikut. Pendapatan perseroan tercatat sebesar 1,565 miliar US dollar, meningkat senilai 208,5 juta US dollar atau sekitar 15,4% dari tahun 2021. Terdapat peningkatan pendapatan pada segmen perdagangan dan distribusi
sebesar 208,9 juta US dollar atau 15,7% dibandingkan tahun 2021. Pendapatan dari segmen logistik pun meningkat sebesar 2,6 juta US dollar atau 11,8%. Sementara pendapatan dari segmen pabrikasi menurun sebesar 2,9 juta US dollar atau 54,6%. Laba usaha perseroan di tahun 2022 tercatat sebesar 50,4 juta US dollar, meningkat senilai 41,1 juta US dollar atau sebesar 22,5% dari tahun 2021. Perubahan tersebut terjadi karena peningkatan laba dari segmen perdagangan dan distribusi yang dihasilkan dari proses efisiensi dan manajemen risiko yang lebih ketat yang dilakukan oleh perseroan. Selain itu, pertumbuhan bisnis di segmen logistik juga memberi kontribusi tambahan terhadap laba usaha perseroan. Peningkatan laba usaha pada akhirnya meningkatkan laba tahun berjalan perseroan. Laba tahun berjalan perseroan tercatat sebesar 32,8 juta US dollar, meningkat senilai 29,2 juta US dollar atau sebesar 12% dari tahun sebelumnya, tahun 2021. Total aset perseroan tahun 2022 tercatat sebesar 461,5 juta US dollar atau menurun sebesar 14,2% dari nilai sebelumnya 537,6 juta US dollar di tahun 2021. Perubahan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya aset lancar sebesar 16,1% dan aset tidak lancar sebesar 8,2%. Total liabilitas perseroan tahun 2022 tercatat sebesar 294,1 juta US dollar, menurun sebesar 23,2% dari 382,9 juta US dollar di tahun 2021. Perubahan tersebut terjadi karena penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 77,2 juta US dollar atau sekitar 24,8%. Dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar 11,6 juta US dollar atau sebesar 16,3%. Ekuitas perseroan tercatat sebesar 167,4 juta US dollar, meningkat sebesar 8,2% dari 154,7 juta US dollar di tahun 2021. Perbedaan tersebut terjadi karena peningkatan saldo laba sebesar 23,2 juta US dollar dikompensasi penurunan selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dan tambahan modal di setor masing-masing sebesar 5,9 juta US dollar dan 2,9 juta US dollar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh Bapak Kusnarto selaku Komisaris. Terima kasih Ibu Lucy Cahyadi. Melengkapi laporan tahunan tersebut, selanjutnya kami sampaikan secara garis besar laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. Adapun laporan lengkap dapat Bapak dan Ibu lihat pada laporan tahunan 2022. Dewan Komisaris telah mengevaluasi kinerja direksi yang meliputi aspek operasional, keuangan, dan lain terkait keberlanjutan kegiatan usaha perseroan. Penilaian kami didasarkan pada pencapaian rencana kerja dan anggaran perseroan. Walaupun dihadapkan pada sejumlah tantangan dan situasi tidak menentu yang berdampak langsung pada perseroan, seperti kenaikan harga komoditas dan kenaikan suku bunga serta tekanan inflasi, Dewan Komisaris melihat direksi tetap mampu menjalankan usaha dengan sangat baik. Strategi yang dilakukan melalui peningkatan manajemen risiko serta usaha terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi, baik melalui perbaikan proses yang terus-menerus dan juga percepatan digitalisasi, telah berhasil menjaga stabilitas usaha dan meningkatkan kinerja keuangan sehingga perseroan dapat tumbuh dengan baik di tengah kondisi penuh tantangan di tahun 2022. Perseroan terus menunjukkan komitmennya untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan
dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pembentukan tim lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG Champion menunjukkan bahwa direksi menjadikan keberlanjutan sebagai salah satu prioritas dalam berbisnis. Dewan Komisaris juga menganggap direksi telah memantau kinerja ESG Champion dengan baik melalui strategi dan penilaian atas pelaksanaan strategi yang dilakukan dalam rapat-rapat rutin. Lebih lanjut, Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan GSCG di perseroan telah berjalan dengan baik, namun kami berpandangan ada sejumlah peluang perbaikan yang dapat dilakukan di tahun-tahun selanjutnya. Lingkup usaha perseroan yang besar dengan konsolidasi antar entitas anak tentunya membawa tantangan tersendiri. Secara keseluruhan, kami melihat bahwa perseroan telah menjalankan tata kelola dengan tepat untuk melindungi hak-hak pemegang saham, memastikan adanya kesetaraan terhadap seluruh pemegang saham, dan melibatkan para pemangku kepentingan. Perseroan juga terus berupaya untuk bertindak secara transparan dalam mengungkapkan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Dewan Komisaris terus memberikan dukungan penuh untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023. Demikian laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang dapat kami sampaikan secara singkat. Selanjutnya, pembahasan masing-masing acara rapat akan saya serahkan kepada Ibu Lucy Cahyadi. Terima kasih Bapak Kusnarto. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan undangan yang kami hormati. Demikianlah laporan tahunan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris perihal jalannya perseroan dan uraian singkat laporan keuangan perseroan tahun buku 2022 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang rinciannya tersedia pada laporan tahunan. Kami sampaikan bahwa dalam laporan tahunan telah disampaikan pula laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya selaku akuntan publik perseroan tercantum dalam surat laporan nomor 00145.AU-1-05-05-3 tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat wajar. Laporan tahunan perseroan telah disusun oleh direksi dan ditandatangani oleh seluruh direksi dan Dewan Komisaris dan dapat diakses secara publik melalui website IDX dan website perseroan. Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai mata acara pertama rapat. Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan tata tertib rapat, saudara-saudara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, kemudian mengisi formulir pertanyaan yang dapat diminta kepada petugas. Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara daring, dapat menuliskan pertanyaannya melalui laman isi.kese.co.id. MC akan memilih sebanyak-banyaknya 3 pertanyaan yang relevan untuk masing-masing mata acara untuk dapat dijawab oleh direksi atau pimpinan rapat. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Dari sistem Easy Kese, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Dan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat ini, juga tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati, karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka kami mengusulkan
agar rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan mata acara pertama rapat ini, yaitu 1. Menerima dan menyetujui laporan tahunan